Selamat siang. Kami dari Aliansi Bakar masih menjunjung yang namanya Sulawesi Utara. Hari ini damai. unjuk rasa di depan kantor DPRD Borongan Utara pada hari Senin 8 September untuk 2025 kami juga hari ini melihat ada Bapak Kapolres jam 13 dalam waktu Indonesia menjaga bagian keamanan kami selalu berkoordinasi dengan Makassar Intel untuk bagaimana prakondisi hari ini. Saya melihat persoalan hari ini telah selesai semalam. gabungan Selama kita menjaga kesepakatan dari Polda Sudut hal dan yang telah Polres dibicarakan Banyumas semalam. serta Jadi kalau bisa untuk Satuan teman-teman pers, kami ingatkan untuk Polisi teman-teman Pamung pers Praja agar supaya menggunakan ID card. Jadi untuk teman-teman kepolisian bagi yang mengaku pers agar supaya yang tidak menggunakan ID card dijaga radius 50 meter dari masa aksi. Begitu juga untuk masyarakat dijaga radiusnya karena kami tidak menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk persoalan sandi, kode dan sebagainya kami telah berkoordinasi dengan teman-teman Intel. Jadi bisa dipetakan mana masa aksi dan mana penyusup. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Jadi ucapan terima kasih banyak kami dari Aliansi Bakar Barisan Anti Kerakyatan kepada teman-teman kepolisian yang telah menjaga kami. Seharusnya aksi kami hari ini tidak perlulah dijaga seperti ini, karena persoalan aksi kami hari ini kami sudah melakukan berbagai macam koordinasi bahwa aksi kami hari ini adalah aksi damai. Kami tidak seperti wilayah-wilayah lain, Pak. Jadi untuk teman-teman Sabara, tim Brimob, kalau bisa dulu santai saja. Tidak ada persoalan yang akan muncul hari ini. Prakondisi terkait kondisi malam hari ini itu telah selesai kita bicarakan. Selama teman-teman dari unsur kepolisian, teman-teman dari masa aksi berjalan sesuai dengan koridor yang telah kami sepakati. Jadi ada beberapa persoalan kenapa hari ini kita turun ke jalan, kemudian datang dan menyuarakan aspirasi kami di gedung DPRD Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Jadi ada beberapa persoalan. Persoalan pertama, kita tahu secara nasional Indonesia hari ini rakyatnya menjerit. Persoalan kebutuhan pangan ini terlalu mahal dan susah dijangkau. Akan tetapi kenapa hari ini dengan keadaan situasi dan kondisi Bolang Mongondo Utara hari ini, teman-teman DPRD melalui sekretariat DPRD, melalui Sekwan, kemudian menganggarkan yang namanya persoalan mobil dinas. Ingat, kami tidak melarang persoalan pengadaan mobil dinas karena kami tahu proses lelang dan lain sebagainya tidak bermasalah. Tetapi secara hukum sosial bahwa hari ini rakyat Bolang Mongondo Utara menderita. Kenapa? Anggota DPRD, kenapa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih mementingkan persoalan mobil dinas dibandingkan uang 700 juta ini digelontorkan untuk biaya pendidikan? Ingat, coba teman-teman evaluasi pemerintah daerah hari ini. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan sumber daya manusia yang ada di Bolang Mongondo Utara. Pembangunan sumber daya manusia untuk pemberian bantuan air studi dan bantuan masuk kuliah itu tidak sebanding jumlahnya dengan pengadaan mobil dinas baik yang ada di DPRD dan yang ada di kantor Bupati Bolang Mongondo Utara. Jadi aman Pak, aksi kami hari ini tidak ada istilahnya ditunggangi, tidak ada yang namanya sisip menyisip, tidak ada yang namanya untuk kepentingan si A dan si B. Kami tahu bahwa beberapa hari terakhir ada yang coba memanfaatkan situasi ini, bahkan
berbagai macam tawaran ke kami untuk membawa persoalan-persoalan ini di titik ini dengan tawaran puluhan bahkan ratusan juta. Tapi kami dengan tegas menolak bahwa kami tidak bisa dimanfaatkan. Tujuan kami bukan bagaimana mencari uang dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, persoalan RT RW. Kita tahu proses pembahasan RT RW ini sudah cukup lama dan sudah cukup memakan biaya yang besar. Yang jadi pertanyaan, apakah DPRD Kabupaten Bolang Mongondo Utara pernah tidak melakukan evaluasi terkait ini? Kalaupun pernah dievaluasi, pernah tidak menargetkan untuk pemerintah daerah agar supaya mempercepat proses yang namanya RT RW. Karena hari ini Bolang Mongondo Utara ini masih bergantung pada namanya anggaran pendapatan belanja daerah yang bersumber dari APBN. Pertanyaannya, sampai kapan Bolang Mongondo Utara akan seperti ini? Ini bukan persoalan kelompok, ini bukan persoalan ketua atau wakil ketua, bupati dan wakil bupati. Ini persoalan rakyat Bolang Mongondo Utara. Kemudian persoalan berikut, kami meminta kepada DPRD Kabupaten Bolang Mongondo Utara agar supaya fungsi pengawasan jangan hanya pada persoalan-persoalan tertentu. Kami meminta DPRD Kabupaten Bolang Mongondo Utara untuk memanggil inspektorat daerah, kemudian pertanyakan terkait pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di setiap desa. Jadi Pak Kapolres, sedikit informasi bahwa persoalan PLTS mungkin di wilayah Bintauna sudah sempat ribut, tapi hari ini kami tidak akan menyebutkan desa mana. Dan ternyata salah satu sumber masalahnya adalah PLTS. Kemudian Pak, sedikit informasi juga, hari ini kurang lebih 200 tiang PLTS yang sudah dipasang belum dibayar. Pertanyaannya, berapa keuntungan yang akan mereka dapatkan sehingga mereka berani memasang tanpa belum dibayar? Harga PLTS yang 60, 80, 100 dengan spesifikasi tiang lokal atau pabrikasi. Kami punya harga, kami punya spesifikasi, kami punya pembanding. Jadi kalau ada yang merasa keberatan, silakan mari kita duduk bersama-sama persoalan ini. Di wilayah Pinogaluban, silakan cek berapa banyak yang sudah dipasang belum dibayar. Di wilayah Kaidipak, tahun ini ada kurang lebih 30 tiang yang sudah dipasang. Bahkan ada informasi untuk tahun depan ada satu desa di wilayah Bolang Mongondo Utara memberanikan diri memasang 30 tiang PLTS. Karena kami mendapatkan informasi bahwa satu tiang untuk kepala desa menerima fee yang cukup besar. Untuk kalau mau, Pak Kapolres kalau mau informasi lebih lanjut bisa berkoordinasi dengan kami persoalan itu. Tetapi dengan catatan bahwa kita mari sama-sama berantas yang namanya tindak pidana korupsi di Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Kemudian kita tidak perlu berlama-lama di sini karena persoalan hari ini bukan bagaimana kita mengganggu keamanan ketertiban masyarakat di wilayah Bolang Mongondo Utara. Tidak, tetapi kami hari ini hanya coba melakukan yang namanya parlemen jalanan, Pak. Karena hanya sebatas ini kemampuan kami, hanya sebatas ini kewenangan yang diberikan oleh negara kepada kami. Bagaimana menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi kemudian persoalan RT RW, Pak Kapolres, kami meminta agar supaya DPRD coba berkoordinasi terkait ada beberapa wilayah kawasan atau hutan produksi terbatas yang saat ini telah jadi lahan perkebunan. Pertanyaannya, apakah DPRD pernah tidak memikirkan persoalan hal tersebut? Contoh, wilayah perkebunan yang ada di Pontak. Kita tahu bahwa dari bendungan ke atas itu sebagian besar adalah wilayah HPT. Akan tetapi wilayah tersebut sudah puluhan, bahkan ratusan tahun
telah digarap oleh masyarakat. Yang jadi pertanyaannya, apakah persoalan ini tidak akan menjadi atensi oleh teman-teman DPRD? Apakah selama 5 tahun ke depan teman-teman hanya akan sibuk bagaimana melakukan perjalanan dinas, bagaimana berpoya-poya dan lain sebagainya? Kemudian, untuk teman-teman DPRD, sebagai wakil rakyat, kami meminta agar supaya memikirkan nasib petani. Kenapa daerah lain bisa memikirkan nasib petani melalui peraturan daerah? Ada jaminan ketika petani gagal panen, ada jaminan ketika bagi petani ketika menghadapi yang namanya musim gagal panen dan lain sebagainya. Apakah anggota DPRD saat ini hanya mau memikirkan persoalan bagaimana keuntungan untuk diri sendiri, atau memang mau memikirkan persoalan terkait rakyat Bola Mongondo Utara? Jadi sekali lagi, untuk wilayah kalau bisa disterilkan, wilayah disterilkan, dan kami izin sedikit pemberitahuan Pak Kapolres, sedikit lagi kalau bisa izinkan kita masuk. Dan kalau bisa untuk teman-teman anggota DPRD, kalau mau bisa keluar, kita keluar supaya aksi hari ini cepat selesai. Kalau memang menunggu kita, tunggulah di tempat di mana kita diterima kalau bisa untuk mobil dari teman-teman Brimob. Kalau bisa berikan jalan untuk kita masuk, kita hanya akan berorasi. Dan persoalan hari ini telah kami sepakati dengan teman-teman Intel terkait kondisi hari ini. Selama tidak ada yang namanya mencederai aksi hari ini, tidak ada yang mencederai komitmen kami, maka kami menjamin bahwa aksi hari ini akan berjalan lancar, aman, dan damai. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke orator selanjutnya. Terima kasih. Cek, tes 1, 2. Bapak Ibu sekalian dan rakyat Bola Mongondo Utara yang kami cintai, tadi sebagaimana telah disampaikan oleh orator sebelumnya, apabila kami juga bisa diterima di dalam, maka